Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sejauh langkahku menjejak bumi, setinggi harapanku pada kehidupan, maka tetaplah aku harus memahatnya. Aku tak mungkin bisa mengukir kisah tanpa aku harus menjalaninya. Aku juga tak mungkin akan menggapai harapan jika aku tak melangkah menjalani takdir kehidupan. Maka aku mencatat dan menulisnya sebagai catatan perjalanan waktu dalam melangkah memenuhi takdir kehidupan. Dari hari-hari yang kulalui dan kulewati, ada banyak catatan yang masih tetap terus diingat dan dikenang. Diingat karena sebagai catatan keindahan yang ternoda, dikenang karena menjadi kisah keindahan yang berakhir. Dan aku masih tetap harus berjalan terus, menyisir langkah kaki yang kadang terhalang kerikil-kerikil tajam dan tersendat serta tersengal oleh nafas-nafas kotor yang menghantam dada, serta terkadang pula yang paling menyakitkan adalah ketika harus bertemu dengan wajah-wajah kepalsuan yang tersamarkan. Tapi aku tak gentar akan semua itu. Aku tak takut dengan semua yang seperti menakutkan, karena yang tertakutkan itu telah aku lewati seiring waktu dengan semua yang telah terjadi. Aku selalu berdoa dalam diriku dengan doa yang tak pernah siapapun tahu, karena jika ada yang mengerti dan mengetahui, maka mereka akan menganggapnya terlalu tinggi. Dan tentu saja bahwa aku tak ingin terjatuh oleh angan dan harapanku, meskipun aku sangatlah yakin dengan doaku sendiri, karena hanya Tuhan yang mendengarnya, sehingga Tuhan pun tidak akan pernah mengatakan tentang doaku itu kepada siapa saja. Aku menulisnya sebagai catatan yang ingin kubaca sendiri, namun terkadang ada rasa ingin juga berbagi. Barangkali ada begitu banyak orang yang mempunyai langkah takdir kehidupan seperti diriku. Namun rasanya akan terlalu sulit bahwa sebuah perjalanan hidup itu dalam kesamaan banyak orang. Maka biarlah aku menyampaikannya untuk menjadi sebuah kisah, entah itu ada yang sama ataupun tidak. Yang penting niatku untuk berbagi adalah agar ada hikmah yang diambil sebagai sesuatu yang bermanfaat, yaitu manakala kita tak pernah merasa lelah dengan segala sesuatu yang terjadi, maka pastilah kita akan mencapai yang diharap dan dinanti. Tuhan tidak pernah tidur. Jika setiap waktu kita pinta dengan doa, semakin banyak Tuhan mendengarnya, maka semakin dekat pula harapan dan keinginan dari hidup kita itu akan diberikan olehnya. Aku memang tidak pernah jenuh dengan semua caci maki dari mereka yang membenci. Aku tak pernah pula tersanjung dengan semua orang yang menyanjungku, karena aku mempunyai prinsip dalam diriku sendiri, bahwa aku berusaha semampu yang aku lakukan untuk tidak menyakiti siapapun, tidak pula melukai siapapun, dan agar aku tetap bersih dalam tujuan kepada Tuhanku, sehingga Tuhan mengasihiku dengan memberi semua yang aku pinta. Banyak sudah catatan kisah yang aku tulis, banyak pula kejadian yang telah aku lukis.
Namun banyak pula yang telah aku pahat, yang kini telah mempunyai bentuk, dan sepertinya memang akan menjadi indah di waktu nanti, indah pada waktunya. Menulis adalah bagian dari hidupku, sehingga memang aku tak pernah bisa jauh dari pena dan kertas. Mungkin karena aku tak bisa berkata kepada orang lain, maka aku buat kisahku menjadi catatan. Aku mencatat dan menulis semua kisahku, berharap di suatu saat nanti anak-anakku akan membaca kisahku, kisah dari para pecinta Tuhan untuk kehidupan, yang memang tak pernah lelah melangkah menjalani takdir kehidupan. Jika anak-anakku tahu dan mengerti, baik yang dekat maupun yang jauh, tentu saja mereka bisa mengerti, sehingga mereka bisa terbentuk sebagai generasi yang pemberani, berani untuk menegakkan kebenaran, serta berani pula melawan kemungkaran. Lalu mengapa aku ingin berbagi? Kupikir kebaikan itu haruslah dibagikan, menjadi kisah yang menguatkan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah, serta memotivasi bagi siapa saja yang sedang berputus asa kepada Tuhannya. Aku meyakinkan pada diriku, meyakinkan pula kepada siapa saja, bahwa Tuhan itu tak pernah ingkar pada janjinya, sehingga di suatu saat dan suatu waktu, pastilah harapan kita itu akan dipenuhi olehnya. Wahai semua saudaraku, meskipun aku bukanlah bagian dari para pilihan Tuhan, maka semampu aku melakukan doa untuk siapa saja yang merasa sedang diperjalankan dalam perjalanan kehidupan oleh Tuhan, yang akan menjadi bagian dari kemegahan tatanan kehidupan baru akhir zaman. Waktumu memang telah sampai, dan akan segera menikmati hasil dari jerih payahmu. Meskipun perjuangan belum selesai, karena masih banyak tugas yang harus engkau hadapi, namun setidaknya Tuhan telah memberimu nafas lega. Diibaratkan seperti pecah telur, atau ibu yang akan melahirkan pada kelahiran pertamanya. Maka jika kelahiran itu telah terlaksana dengan selamat semuanya, maka sudah legalah semua beban yang menghimpit rasa. Meskipun kita semua juga menyadari bahwa kelahiran itu tidak cukup untuk mengakhiri semua kisah dan cerita, karena masih harus bertugas mendidik dan menjalankan yang dilahirkan tersebut untuk mencapai kebenaran hingga waktunya. Kusudahi catatanku hari ini. Aku kisahkan tentang kisah dan jalan hidupku yang tak seberapa perih dibanding dengan mereka yang di luar sana, yang lebih perih lagi daripada sekedar yang aku alami. Semoga aku pun bisa ikut menikmati sampai menjadi zaman keindahan yang ditentukan oleh Tuhan, sebagai zaman yang adil dan makmur dalam kehidupan di akhir zaman. Kuucapkan selamat datang para kesatria biru di zaman baru dalam peradaban kehidupan di akhir zaman. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.